Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini yang tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16 dimulai ayat 21 hingga ayatnya ke-28. Injil Matius 16 ayat 21 sampai 28. Ada baiknya firman Tuhan ini kita bacakan secara responsoria. Mari kita mulai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita sama-sama 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Sampai sedemikian firman Tuhan. Saya bacakan sekali lagi ayatnya yang ke-24 ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Bapak Ibu, ada pujian nyanyian kita di nyanyian rohani Metodis ya, yang mengatakan mengikut Yesus keputusanku. Kita nyanyikan dulu lagu ini bersama-sama. Kita nyanyikan secara bersama-sama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.
yang terkasih, tema kita pada minggu ini adalah komitmen dalam mengikut Yesus. Ya. Tadi dalam pujian tadi mengatakan mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Ya. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Ku ikut sampai kulihat Yesus. Ku ikut sampai kulihat Yesus. Ku tak ingkar. Begitu besar makna dari pujian ini Bapak Ibu. Lewat kebenaran firman Tuhan, tema kita adalah komitmen dalam mengikut Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gambaran dari sebagian orang Kristen itu bahwa mengikut Yesus itu berarti semua kebutuhan kita terpenuhi, tercukupkan. Itu gambaran kita sebagian orang Kristen. Ya. Tapi Yesus sendiri mengatakan lewat perikop perenungan kita pada minggu ini, lewat Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sana paling atas, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Diberitahukan Yesus saat Dia mau pergi ke Yerusalem, apa yang Dia katakan? Bahwa Dia akan banyak mengalami penderitaan. Penderitaan itu berasal dari mana? Tadi cukup jelas dikatakan di dalam firman Tuhan, dari pihak tua-tua, dari imam-imam kepala, dan dari ahli-ahli Taurat. Jadi Bapak Ibu, disinilah sangat diperlukan komitmen dalam mengikut Yesus. Ketika kita mau mengikut Yesus, bukan semakin enak, bukan hidup kita semakin nyaman. Ya. Secara umum, komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian atau keterikatan yang tercermin dalam suatu tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan atas suka sama suka, atau tidak ada keterpaksaan, memang dari hati. Itulah komitmen. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, ketika ini kita katakan suatu komitmen kita untuk mengikuti Yesus, menjadi pertanyaan bagi kita jemaat, sanggupkah kita meninggalkan hobi kita, apapun itu, demi kegiatan persekutuan kita dengan Tuhan? Ya. Sanggupkah kita akan diejek oleh teman sekerja kita sebagai orang yang tidak ada, ya orang miskin lah saya katakan, karena tidak melakukan hal yang tidak benar? Bodoh kali kau kan posisi enak, kesempatan bagi kau untuk mengisi pundi-pundimu, tapi kita mau jujur, apa yang kita dapat itu yang kita nikmati. Sanggupkah kita demi persekutuan kita meninggalkan sejenak kegiatan-kegiatan kita di luar sana? Kebanyakan Bapak Ibu, ya, memang pernah saya khotbahkan dulu, orang kalau ada hari Minggu pertandingan bola atau tinju, ya tega meninggalkan persekutuannya hanya untuk menonton hobinya itu. Nah, sanggupkah kita bagi para pemuda-pemudi meninggalkan kekasih
yang beda agama lah saya katakan, hanya demi kekasihnya meninggalkan Yesus dan tidak mau setia kepada Yesus. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengikut Yesus itu tidak hanya sekedar emosi sesaat, coba-coba, atau ingin ikut-ikutan. Coba dulu. Aku lagi semangatnya ini, aku mau mengikut Yesus. Bukan. Itu sebabnya di saat Yesus sedang menjelaskan penderitaan yang akan dia hadapi, Yesus sudah tahu bahwa yang dia hadapi itu ketika dia akan ke Yerusalem adalah penderitaan. Ya. Di sini Petrus, ya, apa dikatakan Petrus? Petrus dengan menarik dan menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Itu muridnya sendiri loh mengatakan kepada Yesus. Apakah dengan maksud daripada Petrus itu Yesus memuji-muji Petrus? Perhatian kali kau Petrus sama aku. Apakah itu respon jawaban daripada Yesus? Tidak. Di dalam firman-Nya dikatakan, ya, Yesus berkata kepada Petrus, "Nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kejam ya. Masa muridnya sendiri Yesus katakan nyala iblis. Yesus tahu Petrus itu adalah muridnya. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, komitmen dalam mengikut Yesus ini ada 3 hal yang mau kita renungkan. Yaitu yang pertama, bagaimana setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mau mengikut aku. Kita akan bahas yang pertama, yaitu menyangkal diri. Coba naikkan ke atas sama. Menyangkal diri. Ya. Menyangkal diri bukan hanya mengakui Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat dengan mulut kita, tetapi juga di dalam perbuatan. Hidup yang di dalam penyangkalan diri berarti hidup yang di dalamnya ada perubahan yang nyata. Ya. Benar. Ketika kita mengaku Yesus itu sebagai juru selamat kita, dahulu aku ini seorang yang jahat, seorang yang kasar, seorang gak beres. Tetapi tatkala Yesus mengatakan, ayo ikut aku, artinya segala-galanya yang berhubungan dengan kehidupan masa lalu yang buruk itu kita singkirkan, kita buang jauh-jauh. Menyangkal diri adalah sikap menolak kecenderungan dunia ini yang selalu menggiurkan. Ya, dunia ini cukup menggiurkan Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Sangat menyesatkan dan sangat membinasakan. Menyangkal diri berarti berani menolak kompromi dengan kejahatan dalam bentuk apapun. Arti lain adalah berani melepas ego kita yang memperbudak diri kita, berani melawan arus penyimpangan yang merusak tatanan kehidupan kekristenan kita. Harus berani melawan dunia ini. Itulah menyangkal diri. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, memikul salib. Apa itu salib?
Banyak kita orang-orang Kristiani pakai kalung salib, aksesoris salib. Ya, ada juga anting-antingnya dari salib. Nggak jadi masalah. Tapi ada makna terkandung di dalam salib itu. Ya. Salib itu, ya next. Salib itu melambangkan beban yang harus kita tanggung, yang harus kita pikul oleh pengikut Kristus. Salib itu berupa apa? Salib itu berupa penderitaan. Salib itu berupa penyakit. Salib itu merupakan kemiskinan, kesusahan, penolakan. Kita disingkirkan, kita diperlakukan lain yang tidak menyenangkan karena kebenaran dan karena iman kepada Kristus. Berat ya, berat. Susah ya, sangat susah. Jadi salib Kristus itu merupakan lambang penderitaan, lambang kematian, lambang kehinaan, lambang kecemoohan, penolakan, serta penyangkalan diri. Semua ayat-ayat itu ada di dalam firman Tuhan jika kita rajin membaca firman-Nya. Tapi tidak semua penderitaan dikatakan salib. Contohnya, ya, bagi pemuda-pemudi putus dengan pacar yang sangat disayangi belum tentu itu pikul salib. Ya, orang yang kucintai, orang yang kusayangi diambil orang, akhirnya gantung diri karena nggak sanggup dia kan. Itu bukan pikul salib. Karena penyebab putusnya bisa bermacam-macam. Bisa tidak cocok, egois, atau ada orang ketiga. Tapi jika putus dengan pacar yang tidak seiman, berarti dia sedang pikul salib. Dia mempertahankan imannya kepada Tuhan. Ya, dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Walaupun ada sekarang lagu ya, cinta apanya itu? Hafal ya. Cinta beda agama. Ya. Tapi apa kata firman Tuhan? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi kepada anak kami, pemuda-pemudi yang sedang cari jodoh, carilah yang seiman. Amin. Kalau udah sempat dia berteman dengan yang beda agama, jadikan dia sahabat. Ya. Jadi setiap orang Kristen itu memiliki salib. Ya. Tetapi sebagai orang Kristiani, sebagai orang Kristen, salib yang sama adalah salib cinta kasih yang mau berkorban. Dalam cinta yang berkorban ada kebaikan, ada kebenaran, ada ketulusan, ada keadilan, ada pengampunan, dan ada pengertian. Jadi memikul salib berarti menghayati segala kebaikan, segala kebenaran, segala ketulusan, keadilan, pengampunan, dan pengertian dan nilai-nilai Kristiani yang benar. Ya, walaupun diterpa dengan berbagai godaan yang melemahkan, menggiurkan, dan menyesatkan, seorang murid Kristus, seorang yang percaya kepada Yesus, seorang yang meyakini Yesus itu sebagai juru selamatnya, hendak tetap gigih dan memikul salib. Amin. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, mengikut aku, mengikut Yesus. Ya. Teladan yang Yesus tunjukkan adalah dia tidak hanya mengajar pengikutnya untuk melakukan apa yang baik dan benar dengan kata-kata, namun lebih dulu melakukannya.
Bagaimana kita mengatakan aku ini adalah orang yang mau menyangkal diri, mengikut Yesus, memikul salib, tapi persekutuan kita, ibadah kita dengan Tuhan itu tidak ada. Persekutuan kita, doa kita dengan anggota keluarga kita tidak ada. Apalagi ibadah kita yang sekali seminggu tidak ada. Sedangkan ibadah kita nggak datang, boro-boro membaca firman Tuhan. Ya. Jadi di dalam mengikut Yesus ini Bapak Ibu nggak ada istilah paksaan. Tapi bagaimana ada kerelaan, keikhlasan tanpa menuntut apa-apa. Jangan setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mengikul salib itu menderita, gak usahlah kita mundur. Gak usahlah gereja, menderitanya rupanya, susahnya rupanya. Billy Graham, dia mengatakan, keselamatan itu gratis, gak bayar. Tetapi untuk menjadi murid, untuk menjadi murid ada harga yang dituntut, yakni segala sesuatu yang kita miliki. Diri kita, jiwa raga kita, hati kita sepenuhnya harus kita serahkan kepada Tuhan. Mengikut Yesus itu merupakan proses yang terus menerus, bukan hanya sekali proses, tidak. Sama ketika pabrik minyak makan, beberapa kali saring penyaringan, makanya harga minyak itu bermacam-macam. Sekali penyaringan harganya lebih murah, 2 kali penyaringan meningkat sedikit, 10 kali penyaringan lebih mahal. Makanya kenapa minyak curah lebih murah daripada minyak bimoli? Ya tergantung penyaringannya. Mengikut Yesus itu butuh proses, tidak cukup kita aku sudah pernah baca Alkitab, aku sudah pernah beribadah. Beda dengan orang yang pernah, dengan orang yang terus menerus menggumulkan firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Udah pernahnya aku ibadah, udah pernahnya aku berdoa. Ya begitu juga biasa-biasa saja. Datang kita yang rajin beribadah, aku selalu beribadah, selalu berdoa. Bedanya apa? Memang hidup kita sama seperti dengan orang yang jarang berdoa atau hanya pernah. Tapi kita semakin dewasa, iman kita semakin kuat ketika banyak pergumulan, gelombang, gelora menghantam kita, kita selalu dikuatkan. Tidak mudah lepas, tidak mudah menyerah. Karena apa? Firman Tuhan ini selalu menopang kita, merangkul, menguatkan. Pendeta Inang Boru Sinurat Romauli, jangan lemah imanmu. Pegang teguh kepercayaanmu kepada Tuhan. Harus punya pegangan. Ya. Mengikut Yesus itu merupakan proses yang terus menerus dan tidak ada tamat-tamatnya. Sampai kita mengakhiri hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Kapan? Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Mengikut Tuhan bukan sekedar komitmen yang dilakukan sekali saja, tetapi seumur hidup. Orang Kristen dalam mengikut Tuhan Yesus harus rela meninggalkan kedagingan kita. Ya, dalam mengikut Yesus tidak ada yang dapat menghalangi
tidak ada kata mundur, dan tidak ada kata penyesalan. Dibutuhkan saat ini dalam mengikuti Yesus adalah suatu generasi orang percaya yang mempunyai mutu. Apa itu mutu yang harus kita lakukan? Mudah-mudahan kita bisa ingat mutu ini. Tidak ada yang dapat menghalangi, tidak ada kata mundur, dan tidak ada kata penyesalan. Saya mau tanya dulu kepada kita semua, menyesalkah Bapak Ibu jemaat ketika kita mengikuti Yesus? Menyesalkah Bapak Ibu? Apalagi setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada saat, wah, ngeri juga ya, untuk mengikuti Yesus itu harus mengalami penderitaan, kesusahan. Menyesalkah kita? Atau sebaliknya, semakin kita ada gairah, kekuatan yang baru, supaya kita memegang teguh iman kita itu kepada Tuhan. Makanya selalu saya ingatkan, kita itu harus Pinomat dalam satu minggu itu ada waktu-waktu yang istimewa bagi kita untuk bergumul dengan Tuhan. Dan bukan hanya hari Minggu kita datang ke gereja. Yang selalu saya serukan mulai nanti malam sampai besok kita melaksanakan puasa. Setiap Senin. Sampai berapa lama? Seumur hidup kita. Jika kita boleh mengimani Bapak Ibu melakukan itu, yakinlah sebesar apapun bebanmu, pergumulanmu, Tuhan selalu akan menopang engkau, mengangkat engkau, dan memberikan engkau kekuatan. Amin. Karena itu satu-satunya senjata kita. Untuk menjadi baik itu mudah. Apa itu? Caranya cuma satu. Matikan diri dan biarkan Kristus yang hidup di dalam diri kita. Simple. Tapi kita selalu meremehkan itu, Bapak Ibu. Kita selalu punya pendapat lain. Seolah-olah kita pikir Tuhan itu kurang pintar. Tuhan itu kurang bijak. Tuhan itu kurang ahli. Tuhan itu kurang mengerti pergumulan saya. Akhirnya apa? Kita berpikir dengan cara kita. Dengan cara yang terbatas cenderung seseorang melakukan pekerjaan itu akhirnya salah. Berkata-kata salah, berpikir salah, berucap salah. Ada keluarga menginginkan lahirnya anak-anak dalam kehidupan rumah tangganya. Selalu dikumpulkan di dalam doa. Anak itu lahir akhirnya. Tuhan berikan anugerah itu. Sayangnya luar biasa. Saking sayangnya akhirnya apa? Tuhan dilupakan. Gak datang lagi berminggu, gak datang lagi konser, gak ada lagi waktu berdoa di rumah. Karena apa? Aduh, waktuku berdoa sudah berkurang. Kenapa? Ketika aku mau berdoa anakku rewel. Akhirnya hilang. Diberi anak, yang hilang apa? Tuhan. Siapa yang dilupakan setelah anak itu ada? Tuhan. Bapak Ibu, keluarga, materi adalah anugerah Tuhan bagi kehidupan manusia yang harus kita pelihara, yang harus dirawat serta dipergunakan sebagaimana mestinya. Itu. Tapi di situ kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang sudah kita terima. Baik materi, baik keluarga. Di sanalah kita semakin mengajak anggota keluarga kita bersekutu kepada Tuhan. Berdoa bersama
dengan suami istri kita, dengan anak-anak kita, mengajari anak kita mulai dini untuk mengenal Yesus. Kalau sudah dini kita mengajak anak-anak kita berdoa, bersekutu Minggu setiap hari Minggu, dewasanya dia tidak susah lagi kita mengajak dia untuk berdoa, untuk pergi ke gereja. Karena apa? Karena mulai dari kecil sudah kita ajarkan kepada mereka. Tapi kalau sudah besar baru kita ajak dia ke gereja, kita ajak dia berdoa, kita ajak dia memuji Tuhan, dia akan menjadi seorang pemberontak. Pemberontakannya dia nggak mau. Mama ajalah. Paulus membahasakan di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Ya, di sana dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena kita sudah menghidupi firman Tuhan itu yang menuntun, mengajari, membimbing, mengarahkan hidup kita ke jalan yang benar. Jadi sebesar apapun badai yang kita hadapi, kita hanya belajar berserah kepada Tuhan. Selainnya biar Tuhan yang ngatur di dalam perjalanan iman kita. Gak usah takut Bapak Ibu. Ya. Sehingga kita katakan yang dulu sebelum aku mengikuti Yesus dengan benar, aku lebih suka kepada semua keinginanku, aku lebih suka kepada hobiku, ya, memancing, menonton, berbelanja dan lain sebagainya. Tetapi setelah mengikuti Yesus, aku ingin menyenangkan Dia, ingin bersyukur, ingin menaikkan puji-pujian. Makanya Bapak Ibu, kalau mungkin kita mau berangkat kerja, di mobil kita ada lagu-lagu rohani sangat menyujudkan hati kita. Benar gak Bapak Ibu? Ketika kita bangun pagi, kita pasang musik rohani, penyejuk hati, tenang jiwa kita. Ketika kita mau tidur, kita diiringi dengan puji-pujian, bisa membuat lagu itu membuat kita tertidur. Karena apa? Ada ketenangan di dalam setiap puji-pujian itu. Coba kalau kita pasang lagu-lagu geruk, mungkin anak kita ada yang masak, lagu apa itu, sakit kuping mama. Tapi ketika kita mendengarkan puji-pujian, keagungan bagi Tuhan, kayaknya gelombang itu tenang sendiri, membuat hati kita tenang. Ya. Di dalam Kolose, ya, tolong next. Ya, Kolose 3 ayat 23, mari kita sama-sama membacanya. Ya, apa di sana dikatakan? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apa mau saya katakan Bapak Ibu? Lakukanlah yang baik di dalam perjalanan hidup kita. Bukan untuk manusia, bukan untuk saya, bukan untuk orang lain. Lakukanlah semua pekerjaan-pekerjaan yang baik itu, apapun itu. Baik lewat perkataan kita, perbuatan kita untuk Tuhan. Ya. Ada banyak kehidupan orang Kristen yang ingin menyelamatkan nyawanya, hanya mencari aman. Yang penting saya aman. Tidak mau ngambil resiko demi Kristus, tidak mau berkorban bagi Kristus. Banyak. Yang penting saya dekat dengan pimpinan saya, biar posisi saya baik. Dia nggak mau mengambil resiko apapun, ya. Ada banyak kehidupan orang Kristen hanya ingin menyelamatkan nyawanya, mencari amannya, tidak mau mengambil resiko demi Kristus, tidak mau berkorban bagi Kristus. Tapi saya mau mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, mengikut Yesus itu tidak cukup dengan emosi, dengan pikiran yang matang. Agar pikiran, perkataan, perbuatan kita seseorang menjadi matang,
maka harus ada komitmen. Ya, komitmenlah yang menjadikan seseorang itu bisa setia, bisa bertanggung jawab, bisa rajin, dan bisa bekerja. Yakinlah Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan di dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, ya mungkin pada saat kita mengalami kesusahan yang cukup besar, gelombang yang cukup besar, apakah kita terjatuh? Apakah iman kita goyah? Ada semalam menelpon saya seorang jemaat saya dulu, keluarga muda, masih muda, anaknya masih kelas 2 SD. Beberapa bulan yang lewat, suaminya ini hanya naik kereta, terjatuh, meninggal. Beberapa bulan yang lewat. Kebetulan tetangga dengan jemaat saya, jadi langsung kasih info. Kasihan ya, anaknya paling besar masih kelas 2 SD. Semalam nelfon, istrinya sudah meninggal. Kenapa bisa meninggal? Semenjak suaminya meninggal, dia frustasi. Yang menderita siapa? Anak-anaknya. 2 anaknya masih kecil. Mertuanya gak ada lagi, udah meninggal, memang gak ada. Apa mau saya katakan Bapak Ibu? Kita semua punya keluarga. Jangan lilu, ya, jangan tersesat oleh karena dunia ini. Dunia ini besar gelombangnya, besar tantangannya. Sebesar apapun gelombang yang kita hadapi pada saat ini, serukan kepada Tuhan. Amin. Serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang ngatur semuanya kepada kita, yang memberikan ketenangan kepada kita, yang memberikan kita kekuatan kepada kita. Itulah komitmen yang utuh yang perlu kita pegang daripada Tuhan. Jadilah memiliki komitmen yang utuh dalam Tuhan untuk mengikut Dia. Setialah kepada perintahnya, setialah dalam ibadahmu, setialah dalam setiap doa-doamu kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.